Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang dengan materi buku pembantu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Jadi, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dari kartu persediaan atau inventory card secara umum, dan nanti untuk contoh dan praktiknya akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan persediaan? Jadi, persediaan ini merupakan barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau barang yang akan diolah terlebih dahulu, kemudian dijual kembali. Nah, persediaan di perusahaan dagang disebut dengan persediaan barang dagang atau merchandise inventory, yaitu barang-barang yang dibeli dan disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Jadi, persediaan ini merupakan komponen penting atau komponen utama dalam perusahaan dagang, yaitu barang dagang yang dibeli dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, inti dari perusahaan dagang tersebut. Nah, untuk transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang ini antara lain yaitu pembelian barang dagang baik secara tunai atau kredit, penjualan barang dagang baik secara tunai atau kredit, retur pembelian dan retur penjualan. Nah, selanjutnya syarat pembayaran. Jadi dalam transaksi penjualan atau pembelian secara kredit nantinya akan timbul nih namanya syarat pembayaran dan syarat penyerahan. Nah, jadi syarat pembayaran atau termin itu merupakan jangka waktu untuk pelunasan piutang atas penjualan kredit atau pelunasan utang atas pembelian kredit. Jadi kan suatu perusahaan dalam menjual barang secara kredit tentunya nih harus menetapkan termin pelunasannya. Karena setiap perusahaan tentunya nggak mau rugi kalau nggak ada kejelasan kapan nih dilunasi utang piutang tersebut. Nah, transaksi pembelian dan penjualan barang pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut. Jadi, ini ada beberapa contoh syarat pembayarannya. Yang pertama, tunai atau cash, atau bisa juga disebut cash on delivery. Artinya, pembayaran dilakukan pada saat barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli atau pada saat terjadi transaksi pembelian. Jadi, ini syarat pembayaran untuk penjualan atau pembelian secara tunai. Kemudian kedua, N/30. Artinya, jangka waktu pembayaran paling lambat 30 hari setelah pembelian barang dagang dan tanpa pemberian diskon penjualan. Jadi hanya diberi waktu, batas waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian ketiga, 2/10 N/30. Artinya, jangka waktu pembayaran paling lambat 30 hari setelah pembelian barang dagang dengan catatan jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah pembelian barang dagang, maka akan dikenakan potongan harga atau diskon sebesar 2%. Jadi jika pembayarannya dalam jangka waktu 1-10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan diskon 2% dengan jangka waktu paling lambat 30 hari. Kemudian keempat, 3/7, 1/14 N/30. Jadi ini secara ringkasnya artinya itu jika pelunasan piutangnya dalam jangka waktu 1 sampai dengan 7 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 3%. Kemudian jika pelunasannya dalam jangka waktu 8 hingga 14 hari, ini sendiri kan setelah lebih dari 7 atau berarti 8 hingga 14 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 1% dengan jangka waktu paling lambat 30 hari setelah dilakukannya pembelian. Kemudian yang terakhir ada EOM atau end of month. Artinya, pembayaran paling lambat pada akhir bulan atau akhir periode pada bulan berjalan. Contoh, terdapat transaksi penjualan pada tanggal 15 Desember dengan terminnya itu menggunakan EOM. Maka, jangka waktu pelunasannya paling lambat pada akhir bulan tersebut, yaitu pada 31 Desember. Nah, kemudian selanjutnya syarat penyerahan. Nah, jadi sama dalam transaksi penjualan atau pembelian nantinya akan timbul juga namanya syarat penyerahan.
Perjanjian dalam jual beli barang dagang nih harus jelas menyebutkan kapan dan di mana barang diserahkan, kapan harus dibayar, serta bagaimana pembayarannya. Syarat penyerahan barang dagang harus jelas menyebutkan pihak mana yang harus menanggung beban yang mungkin timbul setelah penyerahan barang tersebut. Syarat penyerahan barang biasa digunakan antara lain. Yang pertama, FOB Shipping Point atau Free On Board Shipping Point, atau disebut juga perangko gudang penjual. Artinya, penyerahan barang dilakukan di tempat penjual, sehingga biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai di gudang pembeli menjadi tanggungan pihak pembeli. Jadi, semua beban dan risiko yang timbul akan ditanggung pihak pembeli. Intinya, penyerahan dilakukan di tempat penjual dan semua beban risiko ditanggung oleh pihak pembeli. Kemudian yang kedua, FOB Destination Point atau Free On Board Destination Point, atau disebut juga perangko gudang pembeli. Jadi ini kebalikan dari FOB Shipping Point, yaitu penyerahan barang dilakukan di tempat pembeli, sehingga biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai di gudang pembeli menjadi tanggungan pihak penjual. Jadi semua beban dan risiko yang timbul akan ditanggung oleh pihak pembeli. Intinya, penyerahan dilakukan di tempat pembeli dan beban dan risiko ditanggung oleh pihak penjual. Nah, selanjutnya tentang sistem pencatatan persediaan. Nah, sistem pencatatan persediaan yang diterapkan dalam perusahaan ini sangat tergantung pada banyaknya jenis dan harga satuan tiap jenis sediaan barang. Nah, terdapat dua sistem pencatatan barang dagang untuk menentukan persediaan akhir atau ending inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu sistem pencatatan persediaan periodik atau inventarisasi fisik dan sistem pencatatan persediaan perpetual. Yang pertama, sistem pencatatan persediaan periodik atau fisik, yaitu pencatatan sistem periodik ini biasa digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dalam jenis banyak, harga satuan tiap jenis barang yang dijual relatif rendah, dan transaksi penjualan sering terjadi. Misalnya di toko-toko atau supermarket, di sana kan banyak menjual barang dagangnya, banyak jenisnya. Misal untuk makanan aja jenisnya banyak, merek dengan berbagai merek, dengan berbagai rasa. Kemudian untuk minuman, kemudian untuk frozen food, kemudian misalnya ada kebutuhan rumah tangga lain, itu banyak kan. Nah, namun dengan harganya yang relatif rendah dan sering banget terjadi. Sehari aja bisa transaksinya banyak sekali. Nah, maka perhitungan harga pokok barang yang dijual ini untuk setiap jenis barang tersebut pada setiap transaksi penjualan ini secara teknis sulit kan dilakukan karena banyak banget. Kemudian ada terus transaksinya dengan harganya yang relatif rendah. Nah, sehingga untuk toko-toko seperti supermarket, kemudian untuk minimarket itu cocok menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik atau fisik. Jadi dia akan menghitung persediaannya itu menghitungnya secara fisik pada akhir periode. Pada akhir periode dihitung nih di gudang berapa sisa produk-produk per jenisnya gitu. Kalau misalnya dicatat dengan kartu persediaan tentunya kan banyak banget, bahkan membutuhkan waktu yang banyak, tidak efektif gitu karena banyak banget kan jenisnya. Nah, kemudian yang kedua, sistem pencatatan persediaan perpetual. Pencatatan sistem perpetual ini disebut juga dengan metode balance permanen, yaitu perhitungan jumlah dan nilai persediaan yang dilakukan secara terus-menerus tiap kali terjadi transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. Jadi, setiap terjadinya pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, retur penjualan, retur pembelian akan selalu dicatat dalam namanya kartu persediaan. Nah, maka sistem ini lebih cocok digunakan untuk pencatatan persediaan barang yang jenisnya tidak terlalu banyak dan harga satuan tiap jenis barang relatif tinggi. Contoh, perusahaan dagang elektronik atau bisa juga mebel. Nah, untuk perusahaan dagang elektronik misalkan dia menjualnya TV, ada TV, kemudian ada kulkas, ada mesin cuci, ada misalnya AC. Tidak terlalu banyak kan jenisnya dibanding dengan minimarket. Dan harganya itu dia relatif tinggi, maka cocok untuk menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual ini. Nah,
terdapat nih perbedaan antara pencatatan dengan sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama dilihat dari penggunaan buku pembantu. Jadi dalam sistem periodik ini tidak ada menggunakan buku pembantu, yaitu dia hanya menggunakan berupa catatan-catatan dari perhitungan fisik yang ada di gudang. Jadi dalam akhir periode dia akan menghitungnya nih berapa persediaan yang ada, persediaan akhir yang ada di gudang. Nah, sedangkan dalam sistem perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang atau inventory card yang mencatat setiap terjadinya transaksi baik pembelian maupun penjualan maupun retur tentang persediaan barang dagangnya. Nah, kemudian dari segi pencatatan transaksi untuk sistem periodik ini dia hanya mencatatnya pada saat pembelian barang dagang saja. Ya, dengan di sini nama akun atau perkiraan pada saat pembelian yaitu menggunakan pembelian atau purchase. Jadi misalnya contoh transaksinya ada pembelian barang dagang secara kredit, maka kita akan mendebit pembelian atau purchase di debit dan accounts receivable di kredit, ya kan? Nah, kalau untuk penjualannya dia akan kalau untuk misalnya untuk menjual, berarti kan penjualan secara kredit, berarti accounts receivable di debit dan sales di kredit, tapi tidak mencatat harga pokok penjualan atau cost of goods sold kan? Nah, sedangkan sistem perpetual ini dia mencatatnya pada saat pembelian dan penjualan barang dagang, di mana saat terjadinya pembelian akan mencatat pembelian secara kredit, maka akan mencatat merchandise of inventory di debit dan di kreditnya adalah account payable. Nah, kemudian untuk penjualannya dia akan mencatatnya ke dalam jurnal umum, mencatat cost of goods sold-nya di jurnal umum. Tuh, jadi perbedaannya seperti ini. Nah, selanjutnya pengertian kartu persediaan atau inventory card. Jadi, inventory card ini merupakan kartu atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan atau pengeluaran barang dagang secara rinci. Jadi seperti fungsi buku pembantu umumnya, yaitu untuk merinci akun-akun yang terkait. Jadi kan kalau ini persediaan, maka merinci persediaannya, merinci untuk satu jenis persediaan tersebut, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa saldo akhirnya, dan nanti juga dari kartu persediaan ini dapat diketahui nih cost of goods sold-nya. Kalau kemarin kan di transaksi kemarin kan kita belum mencatat nih cost of goods sold-nya di jurnal umum. Karena apa? Karena kita belum membuat inventory card ini. Nah, dengan penggunaan inventory card ini kita dapat mengetahui cost of goods sold-nya, harga pokok penjualan dari barang yang kita jual. Nah, jadi satu tabel inventory card ini digunakan untuk mencatat satu jenis barang. Ingat ya, hanya menggunakan hanya untuk satu jenis barang. Jadi dirinci per jenis barangnya. Nah, kemudian ini terdapat contoh format dari inventory card atau kartu persediaan. Di sini pertama tentunya ada judul inventory card, kemudian ada name yaitu nama jenis barangnya, kemudian kodenya nanti akan dibuat oleh perusahaan untuk jenis barang tersebut, kemudian ada tanggal, ada nomor buktinya, ada deskripsi atau description kegiatan, keterangan transaksinya, kemudian ada yaitu barang masuk dengan unitnya berapa, harga per unitnya berapa, dan totalnya yaitu unit dikali dengan harga per unit. Kemudian outnya yaitu barang keluar, berarti penjualan dengan unitnya sama dengan unit, dengan price per unit dan amount. Dan ini adalah saldo. Saldo ini di sini juga ada unit, ada price per unit dan ada amount. Dan di sini nantinya adalah perhitungannya antara misalnya barang masuk, barang keluar, dan lain-lain. Nah, jadi sini dapat ketahuan nih barang akhirnya ada berapa. Misalnya untuk transaksi ini, di transaksi tanggal 5 ada berapa sih barangnya, sisanya. Kemudian transaksi selanjutnya ada berapa sih barangnya. Dan juga dapat diketahui harga pokok penjualannya dari price of per unitnya di saldo ini. Tuh. Nah, selanjutnya. Nah, ini terakhir yaitu penilaian persediaan pencatatan sistem perpetual. Nah, jadi dalam pencatatan persediaan dengan sistem perpetual,
Setiap terjadi transaksi penjualan barang dagang diadakan perhitungan dan pencatatan harga pokok penjualan. Penilaian persediaan akhir dengan sistem perpetual dapat dilakukan dengan, jadi terdapat 3 metode yang digunakan dalam mencatat kartu persediaan ini, dalam mencatat kartu persediaan dengan menggunakan sistem perpetual, yang tentunya nanti saldo akhirnya dan harga pokok penjualannya dapat berbeda-beda tergantung dengan metode yang digunakan. Yang pertama ada metode first in first out atau FIFO method. Jadi ini nilai persediaan akhir barang dagang dihitung dengan mengasumsikan barang yang masuk pertama adalah barang yang dijual lebih dulu dan kekurangannya mengambil barang yang masuk berikutnya. Jadi untuk first in first out ini seperti artinya yaitu masuk pertama dan masuk keluar pertama. Jadi kan dalam transaksi itu kan nanti ada setiap harinya nanti akan ada pembelian, ada penjualan, dan itu kan nanti selang-seling ya, nggak mungkin pembelian doang terus penjualan doang, nanti akan selang-seling. Nah tentunya kan barang itu kan nanti akan kalau misalnya tidak didata dia akan tercampur dong, padahal harga belinya itu bisa beda-beda. Nah maka jika menggunakan metode first in first out ini dia lebih efektif kan, karena yang barang pertama masuk tentunya akan menjadi barang yang keluar lebih dulu. Barang yang pertama kita beli akan menjadi barang yang pertama kali kita jual begitu. Maka ini untuk metodenya ini paling umum digunakan ya, karena kan tujuannya juga dia agar misalnya kalau untuk makanannya tidak kadaluarsa di gudang, atau untuk barangnya tidak rusak gitu. Nah ini nanti untuk contoh-contohnya ini nanti akan dalam video selanjutnya ya. Kemudian yang kedua ada metode last in first out atau LIFO method. Jadi ini kebalikannya dari FIFO, yaitu nilai persediaan akhir barang dagang dihitung dengan anggapan barang yang terakhir masuk yang lebih dulu dijual dan kekurangannya mengambil barang yang sudah masuk sebelumnya. Jadi kalau ini kebalikannya, barang yang baru banget kita beli langsung dijual terlebih dahulu kayak gitu. Nah, yang ketiga metode rata-rata bergerak atau moving average method, yaitu sering terjadi transaksi pembelian harus dihitung harga beli rata-rata tiap satuan, sehingga harga barang dagang tiap satuan selalu berubah-ubah. Nah, harga rata-rata tiap satuan sebagai dasar untuk menghitung nilai persediaan akhir barang dagang. Jadi nanti kalau ini dia menggunakan nilai rata-rata dibagi secara rata gitu. Nah, metode ini dari ketiga metode ini nantinya tentu hasilnya akan berbeda-beda untuk cost of goods sold-nya dan untuk persediaan akhirnya gitu. Jadi ini saat ini saya hanya menjelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu. Jadi untuk contoh dan prakteknya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yang dapat saya simpulkan bahwa kartu persediaan ini dibuat untuk mempermudah perusahaan dalam mencatat jenis-jenis perusahaannya secara rinci, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, kemudian berapa harga pokok penjualannya, berapa persediaan akhir yang ada, dan tentunya ini dengan menggunakan perpetual ini kartu persediaan dengan perpetual ini tentunya lebih cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang barang dagangnya tuh relatif sedikit dan dengan harga yang relatif tinggi, seperti tadi contohnya untuk perusahaan elektronik. Nah, atau juga dapat perusahaan mebel. Saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.